Menurut Anda, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Tapi kalau direvisi gimana? Sama aja itu diulang. Ya, menghafal, tetapi kalau hafalannya salah, gimana itu? Tersesat sudah kalau hafalannya salah, ya kan? Mas Agung ini aneh bener. Kitab yang sudah direvisi dipercaya. Kitab mana yang direvisi? Al-Quran. Al-Quran dari zaman kambing beranak kambing, kuda beranak kuda, tidak ada perubahan Al-Quran itu. Nah kalau misalkan Bible, ada nggak perubahan? Masa dia harus bongkar sih mas? Perubahan-perubahan di Bible tahun 1928 Albert D. Meyer memporak-porandakan ketuhanan Yesus, memporak-porandakan kitab-kitab, memporak-porandakan ayat-ayat yang ada di Bible. Masa dewa mesti bongkar sih? Kan nggak pantas seperti itu. Betul tidak? Nah, mas berpikir lagi aja di sini. Mana kitab yang menurut ini direvisi itu kitab mana? Al-Quran tidak ada yang direvisi. Satu pun tidak ada yang direvisi. Mungkin kalau terjemahan salah, diakui iya terjemahan. Tapi originalnya, text proofnya, tidak ada satupun yang direvisi mas. Tidak ada. Siapa yang mampu merevisi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kapasitasnya apa dia merevisi perkataan dari Allah? Aneh mas ini. Lain halnya dengan Bible. Bible banyak direvisi. Siapa yang merevisi? Manusia. Karena Bible itu buatan manusia. Kalau buatan manusia, tentu itu terjadi yang namanya kontradiksi. Monopoli kata-kata, penambahan, penyimpangan kata-kata, penambahan, pengurangan, terus kontradiksi-kontradiksinya, itu sudah jelas. Pasti banyak revisi-revisi. Kalau Al-Quran, siapa yang sanggup merevisi Al-Quran? Al-Quran firman Allah 100%. Tidak ada satupun orang otoritas, setinggi apapun otoritas manusia itu tidak akan sanggup merubah yang namanya Al-Quran. Karena itu adalah mahakarya, dahsyatnya mahakarya Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran Nur Karim. Setahu saya, Bible itu nggak pernah direvisi. Kitab aslinya saya tahu loh, Mas Dewa. Loh, Mas bilang katanya apa? Bible tidak pernah direvisi. Mau saya kutip dari tahun 1928 yang dihilangkan oleh pihak-pihak gereja, yang dihilangkan oleh pastor-pastor dan pendeta. Mau? Seperti Yesus maling ayam, seperti Yesus mencolok-colok keledai. Mau saya share itu mas. Apa itu tidak direvisi mas? Diporak-porandakan mas pada tahun 1928. Sama siapa orang yang memporak-porandakannya? Itu adalah Albert D. Meyer. Albert D. Meyer mas yang porak-porandakan. Konon tahun 2021 sekarang kita lihat aja nanti ya. Pihak Vatikan, pihak Roma sudah menentukan, sedang mencari siapa orang yang punya kapasitas untuk merubah ayat-ayat di Bible. Kita lihat nanti mas ya. Kita buktikan nanti Bible itu mengandung revisi atau bukan. Seperti kalau saja udah gini deh. Apa ya? Babi, seperti babi. Babi ditambah dengan kata babi hutan. Tuhan ditambah dengan jadi Tuhan. Itu sudah jelas revisi. Kok mas gak sadar juga sih? Aneh deh pak. Nah, buktinya itu zamannya siapa tuh? Kalau saya pernah baca, kalau salah tolong dikoreksi ya Mas Dewa ya. Zamannya Utsman kalau nggak salah ya. Itu kitabnya itu kalau nggak salah sudah direvisi itu. Gimana itu pendapat Mas Dewa itu? Kitabnya sudah direvisi, apakah Mas Dewa masih percaya? Ya kalau yang dihafal itu ya tidak salah lah, sama aja tersesat ya Mas Dewa ya. Bukan direvisi di zaman Utsman itu, tetapi ada dialek-dialek yang tidak sesuai. Ada yang namanya pengurangan-pengurangan. Soalnya kenapa di zaman dahulu itu sifatnya itu oral, hafalan. Jadi kalau misalkan ada ayat-ayat Al-Quran nih, pada saat itu kan banyak tuh suhuf, berupa suhuf kan, lembaran-lembaran kan. Ada yang ditulisnya di lembaran, pelepah korma, di kulit binatang, di kulit unta, di batu. Semua dikumpulkan. Nah, yang penghafal ini semua dikumpulkan. Ini benar nggak ini firman Tuhan? Kalau misalkan benar firman Tuhan, dikitabkan. Tapi kalau misalkan yang bukan, itu dibuang. Terus mengenai dialek-dialeknya, Dewa tahu itu mengenai itu. Yang jelas tidak ada perubahan. Sampai hari ini Al-Quran itu tidak ada yang berubah. Kecuali terjemahan. Kalau terjemahan, ya diakui sama Dewa. Terjemahannya. Karena kenapa? Terjemahan ada yang salah. Direvisi terjemahannya. Kalau originalnya
tidak akan pernah dirubah, Mas. Sampai kiamat, Allah yang menurunkan, Allah yang memelihara sendiri. Allah yang bakal menjaga Al-Quran itu. Gitu, Mas. Itu sudah jelas dalam Al-Quran, itu janji Allah. Janji Allah itu nyata. Sampai hari ini, Mas, nyata. Nah, itu yang membuat bingung. Kalau saja andai kata ya Mas ya, kalau dikumpulkan terus menurut si A benar, si B benar, tetapi kalau ada kata-kata yang salah gimana itu Mas? Tidak, dulu itu sifatnya itu hafalan, Mas Agung. Yang namanya hafalan, tidak mungkin yang namanya ada satu yang dilupakan, itu tidak mungkin, Mas Agung. Kalau misalkan sifatnya orang sudah berhafal, sudah menghafal semuanya, kenapa Al-Quran itu mudah dihafalkan? Karena Al-Quran itu mengandung mujizat. Jadi setiap orang yang ada di situ, semua itu menghafal. Kalau ada kata-kata yang salah, ya berarti kan dikoreksi nanti sama yang penghafal. Di situ kan yang menulis itu orang yang punya kapasitas, orang yang penghafal. Dan orang yang menulis Al-Quran itu, semuanya itu orang yang jujur, Mas Agung. Orang yang jujur bisa dipercaya semuanya juga. Jangan lupa Sabit bisa dipercaya, Usman bisa dipercaya, semuanya pun bisa dipercaya. Lain halnya dengan Bible, Mas. Lain halnya dengan Bible. Masa orang yang sudah menghafal bakal lupa? Ya tidak mungkin lupa. Betul tidak, Mas? Tetapi ada dialek-dialek yang salah, itu baru dibakar sama Usman. Oh, ini ada lembaran suhuf yang bukan Usman lah yang mengoreksi itu semua. Oh, ini bukan firman Tuhan, dibuang, dibakar. Dan itu benar. Dikoreksi sama sahabat-sahabat semua, sahabat Nabi semua. Ya, itu membuat aneh saja, masa begitulah kitab. Masa ada begitu? Allah memberikan tantangan, Mas. Memberikan tantangan. Apabila Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentu akan terjadi yang namanya pertentangan. Cari pertentangan, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, buatkan semisal Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ada yang mencoba-coba nggak? Banyak, Mas, yang mencoba-coba. Dr. Anis Soros, Dr. Salman, mencoba buat menyaingi yang namanya Al-Quran. Mereka sanggup nggak? Tidak sanggup, Mas, sampai sekarang. Kata Allah, andaikan seluruh makhluk ciptaan Allah dikumpulkan, Mas, dari mulai manusia, tumbuhan, jin, tuyul, genderuwo, iblis, setan, kudanil, gajah, jerapah, tikus nyinging, kumpulin semua, tidak akan ada yang sanggup membuat ayat seperti Al-Quran. Tantangan itu masih berlaku sampai hari ini, dan sampai hari ini pun dibuktikan itu, tantangan itu tidak ada yang sanggup, Mas. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup. Oh, gimana itu? Ya. Kalau kehendak Tuhan ya, it's okay lah. Gue nggak masalah, saya nggak masalah ya, Mas Dewa ya. Tapi aneh aja. Sorry Mas Dewa ya, gue ngakak dulu. Ya nggak apa-apa kalau menurut Mas Agung itu aneh. Yang jelas tantangan Allah itu masih berlaku, Mas, sampai sekarang. Buatkan ayat semisal Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, silakan. Itu tantangan dari Allah langsung. Siapa saja boleh. Bahkan yang mencoba-coba banyak, Mas. Saya contohkan ya, Dr. Anis Soros. Sampai dia itu sekolah 2 tahun, Mas. Sekolah 2 tahun, belajar bahasa Arab, menulis bahasa Arab. Dia bikin ayat tandingan, tapi dikoreksi semua sama Sabir Ali, sama Dr. Sabir Ali. Luar biasa itu, Mas. Ya kan? Ternyata pembuatan Al-Quran dari Anis Soros itu sama sekali kurang tepat, dan itu amburadul, acak-acakan bahasanya. Tetapi karena Al-Quran ini memiliki literatur tingkat tinggi, paling bahasa di antara bahasa-bahasa yang lain, mudah dipahami, mudah dihafal. Kenapa mudah dipahami, mudah dihafal? Karena Al-Quran mengandung mujizat, Mas. Silakan Mas, berusaha lah, Mas, buatkan semisal ayat seperti Al-Quran. Itu tantangan, Mas. Dan cari pertentangannya dalam satu ayat ke ayat yang lain. Cari pertentangannya sama, Mas. Kalau misalkan ada, itu tantangan dari Allah langsung. Ya, itu kan contoh saja ya Mas Dewa ya. Contoh saja, kita bermain logika saja ya. Andai kata revisian itu salah, bagaimana pendapat Mas Dewa? Kita bermain cantik aja dulu. Kita main dulu ya. Coba logika Mas Dewa itu gimana?
kalau seandainya kata revisian itu ada salahnya, gimana tuh? Tapi si A tadi saya udah bilang ya, kalau si A betul, si B betul, si C betul, tetapi ada yang kurang dikit hurufnya aja. Gimana tuh? Masih salah apa benar tuh? Baik, Dewa gunakan di sini pakai akal dan logika ya. Andaikan Al-Quran itu direvisinya itu salah, atau ada penambahan ayat-ayat, atau ada kontradiksi. Kontradiksi nih ya di dalam Al-Quran. Satu ayat aja kontradiksi. Demi Tuhan, Mas Agung, saya jadi ateis, hari ini saya jadi ateis. Kalau ada kontradiksi, alhamdulillah Al-Quran sama sekali tidak ada kontradiksi. Itu logika saya, logika sederhana. Nah sekarang saya balikin ke Mas Agung, bagaimana kalau misalkan Bible itu terjadi kontradiksi, terjadi manipulasi, terjadi monopoli, terjadi revisi-revisi setiap tahun. Konon tahun 2021 sekarang Mas, pihak Vatikan mau memporak-porandakan isi Alkitab Mas. Bayangkan Mas, tahun 2001 sekarang Mas, ini sekarang dia lagi menyeleksi orang-orangnya dulu. Untuk apa? Untuk merubah ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Coba sekarang gunakan akal sehat Mas. Ya. Boleh juga kalau saya di posisi mereka ya, suruh menghafal terus tulis ulang. Saya buat itu pasti. Canda Mas Dewa ya, Anda belati, oke? Nggak bisa Mas, nggak bisa dibuat-buat seperti itu. Itu yang mempunyai kapasitas untuk menulis sesuai dengan apa yang Dewa bilang. Yang pertama adalah orang penghafal semua. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, Al-Quran ditulis sama orang-orang yang jujur bisa dipercaya. Begitu Mas. Kalau misalkan Mas berusaha menyimpangkan, tidak akan pernah bisa Mas. Kenapa? Penghafal di situ semua Mas. Penghafal ada di situ semua. Jadi Mas salah besar. Kalau menurut Mas, saya bisa menyimpangkan? Oh tidak bisa. Tidak akan bisa Mas. Satu lagi Mas Dewa, saya mau bertanya, kenapa dalam Al-Quran berkata wahyu yang diberikan oleh Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari gua kan tempatnya bangsa jin ya, terus tempatnya setan-setan gitu. Menurut Mas Dewa apa pendapat Mas Dewa? Coba. Oh, yang pertama dari gua ya. Loh, kenapa ada apa hubungannya Bang? Tempat jin, tempat minta nomor togel, nggak ada hubungan sama itu Mas. Ya, Nabi Muhammad itu senang menyendiri Mas di sana. Ya, Allah memerintahkannya turunnya di Gua Hira. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Andaikan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril turunnya di mana? Di rumahnya ataupun di atas pohon, ya di atas pohon. Itulah keinginan Allah. Pada saat Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, datanglah wahyu. Ikro, bacalah. Ikro, bacalah. Ikro, bacalah. Itu artinya Mas ya, kalau misalkan kita tidak paham dengan suatu materi, bacalah. Bacalah sampai 3 kali. Sampai 3 kali kita membaca tidak sanggup juga, tidak memahami juga, kita tanyakan kepada yang ahlinya. Betul? Seperti itu? Nah, itu begitu kira-kira jawaban Dewa ya, jawaban Dewa. Aduh Mas Dewa ini ngakak terus ya. Ngakak kenapa? Apa yang ngakakin? Apa yang jadi? Diungkapkan aja. Kalau misalkan Al-Quran ada kontradiksi, di ini aja, di share. Nanti kita menjelaskan di sini, Mas Agung. Begitu. Nggak usah ngakak, nggak usah. Mas Dewa, gua makan dulu ya, nanti dilanjut lagi. Bye bye.